Berikut adalah video pembahasan dari tugas kalian minggu lalu pada modul biologi di halaman 27 poin D, penugasan mandiri. Di sini ada 3 soal. Yang pertama, cermati gambar struktur-struktur sel hewan dan sel tumbuhan berikut. Dicermati. Di sini ada perbedaan, yaitu ada organel sel yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan, dan juga sebaliknya, ada organel sel yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Kemudian nomor 2, identifikasilah berbagai organel penyusun sel hewan dan sel tumbuhan tersebut. Nah, seperti di nomor 1 ya, dicermati apakah ada perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Jika ada, lanjut ke nomor 3. Dari hasil identifikasi berbagai organel sel hewan dan sel tumbuhan, isikan hasil identifikasi ke dalam tabel sebagai berikut. Nah, ini ada tabel perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Ini sengaja ditulis pembedanya ada 5, karena 5 organel ini beberapa hanya dimiliki sel hewan dan beberapa hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Dan dari hasil pekerjaan kalian banyak yang salah dalam mengisikan ada tidaknya organel pembeda ini. Jadi kita bahas nomor 3 langsung. Dari pembeda lisosom. Lisosom itu hanya terletak pada sel hewan, sedangkan sel tumbuhan tidak ada. Plastida itu hanya terletak pada sel tumbuhan, sedangkan sel hewan tidak ada plastida. Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Dan sentriol hanya terdapat pada sel hewan, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Dan vakuola itu hanya terletak pada sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki vakuola. Nah, dari pembeda vakuola ini banyak yang salah mengisikan. Karena kalau melihat di internet itu kebanyakan ditulis sel hewan memiliki vakuola tapi berukuran kecil. Nah, itu salah. Karena yang benar sel hewan tidak memiliki vakuola. Namun perlu diketahui bahwa vakuola itu dibedakan menjadi 2 macam. Vakuola kontraktil dan vakuola non-kontraktil. Di tabel pembeda ini maksudnya adalah vakuola makanan. Sedangkan vakuola kontraktil itu terletak pada protozoa. Protista mirip hewan. Nah, protista itu kan bukan hewan toh, tapi masih mirip hewan. Itu organismenya yang memiliki vakuola kontraktil bernama Euglena. Euglena yang memiliki klorofil di dalam selnya, dan juga amoeba. Nah, itu kedua organisme itu memiliki vakuola kontraktil. Nah, jadi apa? Artinya vakuola kontraktil hanya terdapat pada organisme uniseluler atau organisme bersel satu. Kemudian untuk fungsi-fungsi dari lisosom, plastida, dinding sel, sentriol, vakuola sudah banyak yang benar jawabannya. Kita bahas fungsi dari lisosom. Lisosom itu tadi apa? Hanya terletak pada sel hewan.
lisosom itu bentuknya seperti kantong membran yang berisi enzim pencernaan intraseluler. Kita lihat. Nah, di sel hewan yang berwarna kuning ini lisosom. Lisosom fungsinya untuk pencernaan intraseluler. Nah, lisosom, organel lisosom ini juga memiliki tiga kemampuan. Yang pertama, autofagi untuk menghancurkan struktur sel yang telah mati. Kemampuan yang kedua, eksositosis untuk membebaskan enzim keluar sel. Dan yang ketiga, autolisis untuk menghancurkan diri sel dengan membebaskan isi lisosom ke dalam sel. Itu fungsi dari lisosom. Kemudian fungsi dari plastida. Nah, plastida itu terletak pada sel tumbuhan saja. Berdasarkan pigmen atau zat warna yang dikandung di plastida itu dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Nah, penjelasan ini ada di PPT yang sudah saya bagikan di pertemuan minggu lalu. Jadi kloroplas itu tempat berlangsungnya fotosintesis, karena kloroplas merupakan plastida yang mengandung klorofil. Klorofil adalah zat hijau pada daun. Kemudian plastida yang kedua bernama kromoplas, yaitu plastida yang mengandung pigmen non-fotosintetik. Jadi di kromoplas ini tidak bisa berlangsung fotosintesis. Kromoplas banyak ditemukan pada mahkota bunga, buah tomat, dan wortel. Karena pigmennya itu ada pigmen karoten, itu warna kuning, xanthofil warna kuning kecoklatan, dan vicocyanin, pigmen berwarna biru. Kemudian plastida yang ketiga, leukoplas. Nah, leukoplas merupakan plastida yang tidak berwarna dan biasanya terdapat pada organ penyimpanan makanan cadangan, seperti contohnya biji dan umbi. Ada 3 macam leukoplas, yaitu amiloplas untuk menyimpan amilum, elaioplas untuk membentuk dan menyimpan lemak, serta proteoplas atau proteinoplas untuk menyimpan protein. Jadi fungsi dari plastida itu adalah sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, kemudian tempat menyimpan cadangan makanan seperti amilum, terus lemak dan protein. Kemudian fungsi dari dinding sel. Dinding sel berfungsi sebagai penyokong dan pelindung selaput plasma serta memelihara keseimbangan sel dari tekanan. Karena adanya dinding sel mengakibatkan bentuk sel tumbuhan itu relatif tetap, artinya bentuknya tidak berubah-ubah. Kemudian sentriol pada sel hewan. Sentriol pada sel hewan ini berperan dalam proses pembelahan sel. Saat pembelahan sel, tiap-tiap sentriol, jadi dalam satu sel hewan itu terdapat 2 sentriol. Kemudian saat pembelahan sel, tiap-tiap sentriol akan saling memisahkan diri menuju kutub yang berlawanan dan memancarkan benang-benang gelendong pembelahan yang akan menjerat kromosom. Kemudian
Fungsi dari vakuola. Vakuola yang terdapat pada sel tumbuhan. Fungsi dari vakuola itu ada beberapa, namun fungsi utamanya yaitu tempat menyimpan zat makanan seperti amilum dan gula. Fungsi yang berikutnya menyimpan pigmen. Pada vakuola sel-sel mahkota bunga terdapat pigmen warna merah, biru, kuning, dan warna lain. Fungsi yang ketiga menyimpan minyak asiri sebagai minyak kayu putih, peppermint, dan aroma harum pada bunga. Dan fungsi selanjutnya memasukkan air melalui tonoplas untuk membangun turgiditas sel bersama dinding sel. Dan fungsi yang selanjutnya tempat penimbunan sisa metabolisme dan metabolit sekunder seperti kalsium oksalat, tanin, getah karet, dan alkaloid. Nah, itu pembahasan singkat mengenai tugas kalian yang minggu lalu. Jika ada yang masih belum jelas, bisa ditanyakan melalui Japri WA. Terima kasih.